Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat berkat-Mu, rahmat-Mu, bahkan pemeliharaanmu yang sempurna sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, hingga kami boleh menangkap, memahami, bahkan melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih, kami mau katakan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada. Hari ini kita akan membahas kisah Yesus yang menyembuhkan orang yang sakit kusta. Ya, saya akan ambil dari Matius 8 ayat 1 sampai dengan 4. Matius 8 ayat 1 sampai dengan 4. Ya, kisah ini bukan hanya semata-mata sebuah peristiwa kesembuhan atau juga mukjizat, namun merupakan peristiwa perjalanan hati yang penuh belas kasihan yang mendalam, yaitu antara Yesus dan penderita kusta. Dalam ayat-ayat yang nanti kita baca dan kita pelajari ini, kita tidak hanya menyaksikan sebuah pentahiran yang ajaib, tetapi juga sebuah demonstrasi yang kuat akan kasih Kristus kepada mereka yang terpinggirkan dan terbuang. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita mencoba mendalami, menyelami ya kedalaman daripada narasi ini, ya, sehingga kita bisa mengambil pelajaran berharga dari Matius 8 ayat 1 sampai dengan 4. Ya, sebelum saya membahas lebih jauh, mari kita perhatikan pembacaan ayat di dalam Matius 8 ayat 1 sampai dengan 4. Ayat 1, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ya, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ayat 3, lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ayat keempat, lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, dari pembacaan ayat tadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, ya. Namun sebelumnya saya juga akan menyampaikan latar belakang mengenai orang kusta. Seorang yang berpenyakit kusta adalah seseorang yang mengalami keputusasaan, Bapak Ibu Saudaraku. Dan seorang yang mengalami penyakit kusta adalah seorang yang tidak memiliki masa depan lagi. Hal ini karena orang yang terkena kusta dianggap itu najis. Ia harus memakai pakaian compang-camping. Ia harus diasingkan di suatu tempat yang terpencil. Dan jika ia hendak bepergian keluar dari daerah itu, ya, maka ia harus berteriak, najis, najis, ya, agar orang menjauh dan tidak bersentuhan dengannya, ya. Itu tertulis dalam Imamat 13 ayat 45, Bapak Ibu Saudaraku. Karena ini adalah penyakit yang menular, maka orang yang sakit kusta ini harus berteriak-teriak ketika berjalan atau pergi, sehingga ia tidak menularkan atau mencelakakan orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Home CC dimanapun berada, jadi dari sini kita mengerti bahwa seseorang yang terkena kusta, ya, maka ia tidak lagi memiliki harapan. Ia tidak memiliki lagi yang namanya masa depan. Dalam sekejap masa depannya sirna. Ia harus diasingkan bahkan oleh keluarganya sendiri, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ia harus berada jauh di tempat yang terpencil, ya, berkumpul dengan orang-orang yang berpenyakit kusta yang sama dengan dia. Ya. Nah, pada masa itu, seseorang yang terkena kusta menyadari bahwa hanya mujizat Tuhan saja yang bisa menyembuhkannya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, dari kisah Matius ini tentu ada beberapa hal yang dapat kita pelajari, ya. Yang pertama, yaitu keputusasaan orang kusta. Perikop ini dimulai dengan seorang penderita kusta yang datang kepada Yesus. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita dalam keadaan putus asa, maka kita harus mencari Tuhan. Katakan amin.
selama kaki masih bisa melangkah, selama kita masih bisa berusaha, maka kita seharusnya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Jangan mencari Tuhan hanya ketika kita sedang susah saja, Bapak Ibu Saudaraku. Kita bisa melihat hari-hari ini banyak orang Kristen ketika keadaannya baik, ketika keadaannya sehat, ketika pekerjaannya baik, ia tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ia hanya menjadi orang Kristen yang sekadarnya saja, hanya datang ke gereja, duduk di gereja, dan pulang tanpa membawa berkat rohani apapun. Orang-orang seperti ini, orang-orang yang demikian, haruslah berubah paradigmanya. Katakan amin. Carilah Tuhan dalam kondisi apapun. Amin. Ketika kita sehat, kita harus cari Tuhan. Ketika kita sakit, kita juga harus cari Tuhan. Ketika kita diberkati, kita cari Tuhan. Ketika kita menderita, kita tetap mencari Tuhan. Itulah yang seharusnya orang percaya lakukan. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kisah orang yang terkena kusta ini, ia dalam keadaan yang putus asa dan hidup dengan merasakan yang namanya penolakan dan terkucilkan. Maka butuh keberanian yang begitu besar dan iman yang sungguh-sungguh untuk bisa datang kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus dikelilingi oleh orang banyak. Orang kusta ini harus berteriak sekencang-kencangnya agar orang lain menyingkir karena kenajisannya atau karena sakit kustanya. Dan hal ini tentu membuat banyak orang tidak suka kepada orang sakit kusta ini. Membuat banyak orang yang tentunya langsung menegur dan mencemoohkan dia. Nah, ketika semua orang telah menyingkir, maka ia saat itu berhadapan dengan Yesus. Dan luar biasanya Bapak Ibu Saudaraku, Yesus tidak menyingkir sama sekali. Yesus tidak merasa jijik dan tidak takut tertular seperti orang lain. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menolak orang yang najis. Tuhan Yesus tidak pernah menolak orang yang kotor. Dan Tuhan Yesus tidak pernah menolak orang yang berdosa. Katakan amin. Ketika semua orang menyingkir karena takut terkena kusta dan takut menjadi najis, Tuhan Yesus malah menerima orang najis dan yang orang tertolak ini. Lihat bahwa Tuhan Yesus saja tidak menolak orang najis ini. Maka kita sebagai sesama manusia, sebagai orang percaya, kita juga tidak boleh menolak siapapun yang mau datang beribadah dan mau berjumpa dengan Tuhan. Katakan amin. Kalau Tuhan yang Maha Kudus saja tidak menolak ciptaannya yang najis, mengapa ada banyak orang yang notabene sesama ciptaan Tuhan malah menolak sesama ciptaan Tuhan juga yang dianggap najis? Kita sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada, yang mendengarkan khotbah ini, seharusnya kita bisa menerima siapapun yang mau bertobat dan datang kepada Tuhan. Katakan amin. Karena Tuhan yang Maha Kudus itu tidak akan menjadi najis ketika orang najis datang kepadanya. Malahan Tuhan yang Maha Kudus itu akan menguduskan orang najis yang datang kepadanya. Dan sebenarnya itulah diri kita. Kita ini orang-orang berdosa. Kita ini orang-orang najis, namun mendapatkan anugerah pengampunan dari Tuhan Yesus. Itu pelajaran pertama yang kita bisa ambil, yaitu keputusasaan orang kusta. Yang kedua yang kita bisa ambil, Bapak Ibu Saudaraku, datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Terlepas dari kondisinya yang sangat menyedihkan, orang kusta ini mendekati Yesus dalam sebuah tindakan penyembahan. Luar biasa. Ia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan Yesus, dan juga di hadapan semua orang pada saat itu juga. Hal ini, Bapak Ibu Saudaraku, mengajarkan kepada kita pentingnya menghampiri Tuhan dengan kerendahan hati. Pentingnya menghampiri Tuhan dengan rasa hormat. Pentingnya menghampiri Tuhan dengan mengakui kuasanya
untuk menyembuhkan, untuk menyucikan kita dari segala kecemaran dan kenajisan. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, ketika seseorang datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, ya, maka orang itu seharusnya juga mengakui bahwa keberhasilannya dalam menjalankan usaha, keberhasilannya dalam pekerjaan, memiliki banyak berkat materi dan lain sebagainya adalah karena Tuhan. Katakan amin. Semuanya itu bukan semata-mata usaha kemampuannya sendiri, Bapak Ibu Saudaraku. Ada banyak orang Kristen yang datang kepada Tuhan tidak dengan kerendahan hati, namun dengan menyombongkan dirinya dengan cara membandingkan hidupnya yang kudus, ya, dan diberkati secara materi dengan kondisi orang lain. Ketika kita membandingkan hidup yang terasa lebih kudus, lebih suci, lebih diberkati dari orang lain, maka sebenarnya seketika itu juga Tuhan menolak kita karena kita telah menjadi sombong. Masih ingat cerita dalam Lukas 18 ayat 9 sampai dengan 14. Ketika Yesus menceritakan ada dua orang datang ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi dan seorang lagi adalah pemungut cukai. Ya, orang Farisi yang secara kasat mata adalah orang yang kudus, yang suci, taat kepada hukum Taurat, dan dia berdoa dengan mengucap syukur bahwa dirinya berbeda dengan pemungut cukai yang kotor dan najis. Sementara pemungut cukai ini mengakui dirinya najis, mengakui dirinya jahat, mengakui dirinya kotor, mengakui dirinya rusak. Karena itulah ia datang kepada Tuhan dan memohon pengampunan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku tahu mengenai hal ini, Tuhan Yesus berkata bahwa pemungut cukai ini pulang dengan dibenarkan oleh Tuhan, dan orang Farisi ini pulang menjadi orang yang tidak dibenarkan oleh Tuhan karena ia sombong di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, di sini kita harus belajar bahwa ketika ada orang berdosa datang kepada Tuhan, janganlah kita menghakiminya. Katakan amin. Ingat bahwa ranah dosa dan pengampunan itu bukan ranahnya kita. Itu adalah ranahnya Tuhan. Itu adalah area di mana orang itu sendiri dengan Tuhan. Selama seseorang yang najis dan berdosa datang ke gereja, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melayani seperti Tuhan Yesus melayani orang kusta yang najis. Selama orang itu merasa butuh Tuhan dan pengampunannya, kita harus bisa menerimanya. Karena Tuhan Yesus kalau saja tidak menolaknya, siapa kita yang merasa memiliki otoritas untuk menolaknya? Pelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil dalam Matius 8 ayat 1 sampai dengan 4 ini. Yang ketiga adalah sentuhan kasih Tuhan. Dalam sebuah budaya Yahudi di mana orang kusta dianggap tidak dapat disentuh, Tuhan Yesus justru mendobrak, membuat terobosan, ya, menerobos norma-norma masyarakat dengan mengulurkan tangannya dan menyentuh orang kusta ini. Sentuhan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga memiliki yang namanya makna rohani yang sangat besar. Hal ini melambangkan kesediaan Yesus untuk masuk ke dalam kehancuran hidup orang kusta tersebut, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus telah menyentuh bagian yang tidak tersentuh dalam hidupnya orang kusta ini. Dan itu adalah penerimaan Tuhan Yesus terhadap seorang yang najis di mata masyarakat pada waktu itu. Penyakit kusta adalah penyakit menular dan penyakit yang dianggap najis oleh masyarakat Yahudi pada waktu itu. Tidak ada seorang pun yang mau berdekatan dan bersentuhan dengan orang-orang yang sakit kusta. Bahkan barang-barang yang telah dipegangnya, Bapak Ibu Saudaraku, juga akan menjadi najis. Karena itulah seorang yang berpenyakit kusta akan merasakan yang namanya penolakan. Dimanapun merasa tertolak seumur hidupnya. Bapak Ibu Saudaraku, namun ketika orang kusta ini datang kepada Tuhan Yesus, di hadapan orang banyak yang menjaga jarak dengannya, Tuhan Yesus tidak menyingkir, namun justru menerimanya. Dan bahkan menyentuh, menjamah orang kusta ini. Di mana di mata orang-orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu, pastilah orang-orang langsung
ribut Bapak Ibu Saudaraku. Ya, langsung gegeran gitu ya. Karena tindakan tersebut membuat diri Yesus menjadi najis. Namun di sini kita dapat belajar bahwa kekudusan Tuhan tidak akan hilang dan menjadi najis ketika ada orang kusta yang mendekatinya. Justru kekudusan Tuhan itu yang membuat orang kusta yang najis itu menjadi suci, menjadi kudus dan tahir. Bapak Ibu Saudaraku, demikian pula dengan diri kita. Ketika ada orang-orang yang kotor dan merasa tidak layak di hadapan Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan, kita tidak akan menjadi najis dan kotor Bapak Ibu Saudaraku. Justru mereka yang akan dibersihkan, justru mereka yang akan ditahirkan dan dipulihkan. Ini adalah konsep yang baru yang diajarkan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang melihat peristiwa ini. Bahwa kekudusan Tuhan Yesus menyembuhkan kenajisan orang kusta ini. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat umum sisi di mana berada. Orang kusta yang tidak memiliki pengharapan dan telah putus asa ini datang kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan. Tuhan, ya dikatakan ini, jika engkau mau, engkau dapat membuat aku menjadi tahir. Yesus menjawab dengan penuh belas kasihan dan mengatakan begini, aku bersedia, jadilah tahir. Hal ini menekankan kesediaan Yesus untuk memberikan pengampunan, kesediaan Yesus untuk memberikan kasih karunia bahkan kesembuhan kepada semua orang yang datang kepadanya. Katakan amin. Terlepas dari kondisi najis mereka di masa lalu atau sekarang atau yang akan datang. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi di mana berada, tahukah kita bahwa orang yang merasa dirinya tidak layak, bahwa orang yang merasa dirinya najis, kotor, terbuang dan terkucilkan, mereka pasti akan datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Hal ini kenapa? Karena mereka sadar bahwa dirinya tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Namun seseorang yang datang kepada Tuhan dengan merasa telah suci, telah kudus, benar, akan datang kepada Tuhan dengan kesombongan. Karena mereka merasa lebih suci dari orang lain. Jadi dari sini kita belajar Bapak Ibu Saudaraku, bahwa seorang yang najis karena sentuhan Allah akan dipulihkan kehidupannya. Ya memang bukan orang benar, namun dibenarkan oleh Tuhan. Karena di dalam Kristus ada pengampunan yang mengampuni semua orang yang berdosa yang datang kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu dalam firman yang disampaikan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami belajar 3 hal, bahwa dari perikop ini yang kami pelajari, ada keputusasaan orang kusta. Dan orang-orang yang putus asa ini, orang kusta ini datang kepadamu. Ini Tuhan, maka kami juga mau belajar. Apapun kondisi kami saat ini Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan satu-satunya penolong dalam hidup kami. Bapa, ketika kami datang kepadamu, kami belajar juga untuk kami selalu datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Bapa, ajar kami Tuhan untuk rendah hati. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami orang-orang yang najis, tapi Engkau benarkan, Engkau ampuni, Engkau jadikan kami kudus, Engkau jadikan kami Tuhan layak untuk datang kepada Engkau. Dan Tuhan, kami juga belajar hari ini Tuhan tentang sentuhan kasih Tuhan, bahwa Tuhan sama seperti Engkau tidak pernah merasa najis kepada orang kusta ini. Justru Engkau datang mendekati, Engkau bersedia bukan saja sentuhan fisik, tapi sentuhan rohani. Itu yang paling dalam kehidupan kami. Bapa, kami memerlukan sentuhan itu Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami belajar 3 hal ini. Kiranya firman-Mu yang terus menguatkan, meneguhkan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.